Saya Christian Supahari SPDGR. Saat ini bertugas di SD Lengkung Paje, Desa Wewa, Kecamatan Belak, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik, di tugas pembantik level 2, jadi kami peserta pembantik level 2 diminta untuk merancang dan mendokumentasikan pemanfaatan salah satu sumber belajar digital dan juga merancang pembelajaran dengan menggunakan salah satu model pembelajaran yang tepat. Baik, pada tugas pembantik level 2 ini saya menggunakan salah satu platform digital, yakni platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar merupakan platform edukasi digital yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek sebagai sumber belajar bagi para guru untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pembelajaran. PMM menawarkan beberapa fitur digital adalah ide praktik baik, video inspirasi. Dalam proses pembelajaran, karena pada kesempatan ini saya akan mengajar materi bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya pada kelas 4, saya memilih di fase B di modul ajar. Lalu pilih mata pelajarannya, saya milih mata pelajaran IPAS. Pilih mata pelajaran, tampilkan hasil. Tinggal kita cari, kita klik di mengenal bagian-bagian tumbuhan, lalu kita unduh perangkat pembelajarannya, akan sebagai panduan kita dalam proses pembelajaran di kelas. Apa kabar hari ini? Jadi selamat siang untuk sekolah, selamat siang untuk ujian, dan selamat siang untuk anak-anak saya di kelas 4. Jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita mulai dulu dengan doa. Kepada yang bertugas, saya persilakan. Saya akan mengasih situ ya soal kehadiran. Saya nanti kehadiran dari kalian semua. Di mana lalu? Jadi saya memanggil. Adik-adik sekalian, pada siang hari ini kita akan melanjutkan materi kita, materi IPAS. Jadi IPAS itu seperti yang saya jelaskan kemarin, itu kepanjangannya ilmu pengetahuan dan sosial. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar materi IPAS. Fokusnya kita akan berbicara tentang apa? Coba saudara baca, KSI coba baca. Oke, tepuk tangan dulu untuk KSI. Oke. Baik, adik-adik sekalian, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang tumbuhan sumber kehidupan. Oke, dari materi besar tumbuhan sumber kehidupan ini, fokusnya sebentar hari ini kita akan berbicara tentang tumbuhan dan fungsinya. Jadi kita akan berbicara tentang tumbuhan dan fungsinya. Nah, dari materi ini sebentar kita juga akan berbicara tentang bagian-bagian dari tumbuhan. Lalu apa fungsinya? Lalu kenapa materi ini sangat penting adik-adik sekalian? Kenapa materi ini sangat penting? Seperti yang saya jelaskan kali lalu bahwa tumbuhan itu sebagai sumber apa? Tepuk tangan dulu untuk
kakak Vio Happy. Coba tepuk tangan. Jadi tumbuhan ini sebagai sumber kehidupan. Ya, makanya kita akan berbicara bagaimana kaitannya antara tumbuhan dan kehidupan manusia. Oke, baik. Tujuan dari pembelajaran ini adik-adik sekalian, yang pertama ini untuk apa? Mengidentifikasi bagian tumbuh-tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Oke, baik. Kita akan berbicara nanti bagian tumbuh-tumbuhan itu, lalu apa fungsinya? Oke, lalu kita akan sama-sama sebentar mendengarkan penjelasan bagian-bagian dari tumbuhan itu kira-kira seperti apa. Lalu apa fungsinya? Sehingga saya minta kepada adik-adik sekalian, selama pembelajaran ini kita sama-sama fokus untuk belajar. Karena nanti adik-adik akan dibentuk dalam kelompok. Adik-adik akan dibentuk dalam kelompok dan saya nanti akan membagikan kepada kalian yang namanya lembar kerja peserta didik. Ya, baik. Kita akan mulai dulu dari hal yang pertama adik-adik sekalian. Kehidupan. Oke. Jadi bagian tumbuh-tumbuhan itu antara lain yang pertama ada apa? Ada apa? Akar. Oke, ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada apa lagi? Ada bunga. Ada apa lagi? Buah. Oke, baik. Saya ingin mempertegaskan sekali lagi bahwa bagian dari tumbuh-tumbuhan itu yang pertama tadi mulai dari dasarnya apa? Akar. Apa lagi? Akar. Apa lagi? Daun. Apa lagi? Bunga. Apa lagi? Oke, baik. Terima kasih untuk adik-adik sekalian. Jadi itulah bagian-bagian dari tumbuh-tumbuhan. Oke, kalian tahu di dalam ini gambar apa? Pohon apa? Pohon apa? Oke, siapa yang pernah lihat pohon tomat? Oke, pernah lihat pohon tomat? Oke, baik. Pernah makan buah tomat? Enak atau tidak rasanya? Oke, biasanya tomat itu kalau sudah matang warnanya apa? Warnanya merah. Kalau masih mentah warnanya apa? Tomat itu bentuknya apa? Bulat. Oke, baik. Jadi di dalamnya adik-adik sekalian ini adalah pohon tomat. Oke. Jadi nanti saya akan jelaskan dan saya akan tampilkan kepada adik-adik sekalian apa-apa saja bagian dari tumbuhan tomat. Oke, baik adik-adik sekalian. Siapa yang bisa menjelaskan kepada kita semua bagian-bagian yang ada pada pohon tomat? Siapa yang bisa? Coba angkat tangan. Satu orang. Satu orang atau dua orang atau tiga orang juga bisa. Silakan angkat tangan. Apa yang kalian lihat pada gambar? Apa-apa saja yang kalian lihat pada gambar? Apa-apa saja? Akar. Oke, baik untuk Kak Ersi. Kak Ersi tadi sudah menjawab apa? Ada akar. Oke, ada apa lagi? Ada batang. Ada apa lagi? Daun. Ada apa lagi? Ada bunga. Apa lagi? Oke. Berarti ada apa tadi yang pertama? Yang kedua? Apa lagi? Bunga. Apa lagi? Daun. Dan yang terakhir apa? Ada 5. Oke, baik. Dari 5 bagian tumbuh-tumbuhan ini, kita akan sama-sama mendengarkan penjelasan saya. Dan sebentar saya minta kepada adik-adik sekalian untuk bisa mendengarkan penjelasan ini dengan baik, karena nanti akan ada tugas yang adik-adik selesaikan dalam kelompok. Dan saya minta adik-adik sekalian untuk bisa melihat dengan cara yang baik yang ada pada slide ini. Yang ada pada slide ini. Oke. Kita mulai dari yang pertama adik-adik sekalian. Daun. Kita yang pertama berbicara tentang daun. Pernah lihat daun? Oke. Pernah lihat daun? Ya.
daun itu yang pernah kalian lihat daun apa? Daun apa yang? Daun apa lagi? Ya, dan masih banyak jenis daun yang lain. Tapi hari ini kita berbicara tentang daun yang ada pada pohon tomat. Oke. Saya minta coba Kak Diva dulu. Bisa lihat yang ada pada slide ini? Bisa lihat? Oke, coba Kakak Diva baca dulu ya. Coba. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Kak Diva. Saya minta coba. Saya minta ini ke Kakak. Kasih coba baca ulang itu. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis dan organ bernapasan. Oke, baik, tepuk tangan dulu sini. Jadi, terima kasih. Jadi adik-adik sekalian, daun itu dia berfungsi sebagai tempat fotosintesis dan organ pernapasan. Nanti kita akan sama-sama menjelaskan kira-kira seperti apa itu yang namanya proses fotosintesis. Jadi saya pernah tunjukkan gambar kepada adik-adik. Jadi inilah yang namanya peristiwa proses fotosintesis. Oke. Baik. Organ pernapasan. Jadi pernapasan ini bukan hanya terjadi pada manusia. Tapi pernapasan itu juga terjadi pada apa? Pada tumbuhan. Jadi adik-adik sekalian, dalam proses fotosintesis, siapa yang masih ingat? Apa? Siapa yang tahu? Ada apa kemarin yang pertama? Ada air. Yang kedua apa lagi? Ada cahaya matahari. Apa lagi yang satu? Ada apa lagi? Ada karbon dioksida. Yang pertama tadi apa? Air. Yang kedua apa? Cahaya matahari. Yang ketiga apa? Karbon dioksida. Kenapa sebentar saya Tuhan itu sebagai sumber kehidupan? Karena dalam proses fotosintesis, yang dihasilkan dari proses fotosintesis itu adalah oksigen. Oksigen yang dihirup oleh siapa? Yang dihirup oleh manusia. Kita hirup ini, apa yang kita hirup? Oksigen. Jadi oksigen itu asalnya dari mana? Dari tumbuhan. Sekali lagi, oksigen itu sumbernya dari mana? Dari tumbuhan. Ya, mengapa Bapak? Tumbuhan itu sebagai sumber kehidupan. Karena apa tadi? Oksigen yang dihirup dari mana tadi Kakak? Dari tumbuhan. Karbon dioksida yang diperoleh oleh tumbuhan untuk mendukung proses fotosintesis adalah hasil apa? Hasil olahan pernapasan dari manusia. Ya, saya minta kita semua untuk berdiri. Adik-adik sekalian, kita coba praktekkan proses pernapasan pada manusia. Oke, coba kita semua rentangkan tangan seperti ini. Oke. Coba kita semua hirup nafas. Tahan. Coba lepas. Segar. Oke, coba ulang sekali lagi. Ya, hirup nafas. Lepas. Oke, baik. Jangan dulu. Kita tetap posisi berdiri. Yang kita hirup apa? oksigen. Jadi oksigen itu tadi asalnya dari mana? Dari tumbuhan. Lalu yang kita lepaskan, yang kita hembuskan itu adalah karbon dioksida. Oksigen. Ya, jadi karbon dioksida yang kita hembuskan itu yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Sehingga antara tumbuhan dan manusia ini membutuhkan. Ya, silakan duduk kembali. Oke, baik. Lalu yang kedua adik-adik sekalian, batang.
bantu saya untuk baca yang ada. Penyokong dan pengangkut air dan sathara yang ada dalam tanah. Yang ada dalam tanah. Lalu itu diangkut ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Dari batang itu dia berfungsi sebagai penyokong. Dari sekali lagi, batang itu dia berfungsi sebagai penyokong. Tempat nendang, tempat nendang sebuah tanaman. Lalu di dalam dijelaskan bahwa batang itu dia juga berfungsi sebagai pengangkut air dan sathara dari akar ke daun, serta mengedarkan makanan dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Jadi batang itu gunanya atau enggak? Dia membawa unsur hara. Saya minta kita semua untuk duduk dalam bentuk kelompok. Saya minta duduk dalam bentuk kelompok. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Tadi saya sudah menjelaskan bagian tumbuhan dan fungsi. Sekali lagi, tadi saya sudah menjelaskan bagian tumbuhan dan fungsi. Sekarang saya memberikan tugas. Saya memberikan tugas kepada adik-adik dalam bentuk kelompok. Jadi tugas dari adik-adik sebentar mengisi kotak-kotak yang ada pada lembar kerja kalian. Diskusikan di kelompok. Kira-kira contohnya gambar yang ditunjukkan pada anak panah yang pertama ini. Tuliskan di dalam kotak ini. Ini namanya apa? Ya, tidak perlu sebut. Nanti diskusi di kelompok. Di sini sudah dijelaskan nama kelompoknya, tulis kelas 4 lalu tanggal hari ini. Bisa? Oke. Nanti diskusi di kelompok. Oke, nanti saya minta perwakilan sebentar dari salah satu kelompok untuk presentasikan diskusinya di depan ke kelas. Siap? Baik, saya bagi mulai dari kelompok 1. Ya, silakan. Oke, kelompok 2. Silakan tulis nanti nama kelompoknya, entah nama kelompok bunga atau nama hewan, tidak masalah. Itu tergantung dari adik-adik sekalian. Isi langsung di lembar ini. Ya, isi langsung di lembar ini. Ya, tentukan nama kelompoknya, nama kelompok apa, mau nama kelompok bunga, nama kelompok hewan juga tidak masalah. Ya, bunga apa lagi? Tulis. Ya. Baik. Coba angkat tangan. Kelompok saya punya yang presentasi pertama. Kelompok saya punya. Oke. Coba ya, kita beri kesempatan dulu untuk kelompoknya sini. Ya, oke. Baik. Silakan maju. Maju. Ya, maju semua. Oke. Baik. Ceritakan dari kelompok mana mau presentasikan. Selamat siang, teman-teman. Baca bagian tumbuhan. Yang pertama, Akar. kotak yang pertama apa tadi? Akar. Oke, coba. Batang. Oke, teman-teman, selamat siang. Baik. Terima kasih untuk adik-adik sekalian yang sudah mengerjakan tugas ini dengan baik. Lebih khusus tadi tugas tentang bagian-bagian tumbuhan. Oke, baik. Di akhir pelajaran ini, saya mengharapkan untuk adik-adik sekalian untuk tetap lebih giat lagi belajarnya. Dan coba nanti kalau bisa itu nanti disalin di buku catatannya, lebih khusus bagian-bagian tumbuhan tadi dan fungsinya. Bisa paham ini dari tempat? Bisa. Baik.
Ya,